Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Ida Sulastri, Ana Fadilah, dan Indri Hastuti. Selama bertahun-tahun, pemberi kerja telah memberikan perhatian pada penyediaan kebutuhan pensiun dari angkatan kerjanya. Umumnya, perusahaan menyediakan imbalan pasca kerja dengan melakukan pembayaran secara berkala kepada lembaga pendanaan luar. Lembaga tersebut bertanggung jawab untuk menginvestasikan pensiun dan melakukan pembayaran imbalan yang dimaksud secara berkala kepada para penerima. Selanjutnya ada jenis program pensiun. Yang pertama ada program pensiun iuran pasti, yaitu menetapkan jumlah tertentu yang harus dikontribusikan oleh pemberi kerja untuk program tersebut setiap periodenya. Dan yang kedua ada program pensiun manfaat pasti, yaitu menentukan jumlah imbalan pasca kerja yang akan dibayarkan kepada para penerima program di masa depan. Program pensiun yang disponsori oleh pemberi kerja pertama kali ditetapkan pada tahun 1875 oleh American Express Company. Program pensiun lainnya oleh perusahaan utilitas pendanaan bank dan perusahaan manufaktur menyusul segera setelahnya. Hampir semua program ini adalah program pensiun manfaat pasti. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan telah mulai menjauh dari program pensiun manfaat pasti karena program tersebut menjadi lebih mahal untuk didanai dan karena pensiunan mulai hidup lebih lama. Sebagai gantinya, telah muncul pertumbuhan dari program pensiun iuran pasti. Akibat dari pergeseran ini, Pension Benefit Guarantee Corporation saat ini menjamin sekitar 24.000 program pensiun manfaat pasti dibandingkan dengan tertinggi sepanjang masa yakni 112.000 pada tahun 1985. Akuntansi untuk program pensiun iuran pasti relatif mudah. Oleh karena itu, risiko untuk imbalan masa depan ditanggung oleh karyawan. Maka satu-satunya arus kas keluar pemberi kerja adalah kontribusi tahunan ke dana program pensiun. Selanjutnya, akuntansi untuk program pensiun manfaat pasti jauh lebih kompleks. Dalam program tersebut, imbalan pasca kerja yang akan diterima di masa depan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak pasti. Dalam program pensiun manfaat pasti, risiko ditanggung oleh pemberi kerja, karena mereka harus memberikan kontribusi yang cukup besar agar dapat memenuhi imbalan pasca kerja yang dijanjikan. Selanjutnya ada metode pendanaan aktuaria pemberi kerja. Yang pertama ada pendekatan biaya. Pendekatan ini memperkirakan total imbalan pensiun yang akan dibayarkan di masa depan dan kemudian menentukan besarnya pembayaran tahunan yang akan diperlukan untuk mendanai imbalan tersebut. Pembayaran tahunan yang diperlukan disesuaikan dengan jumlah bunga yang diasumsikan diperoleh dari dana yang dikontribusikan ke program pensiun. Dan yang kedua ada pendekatan manfaat. Pendekatan ini menentukan jumlah imbalan pasca kerja yang diperoleh dari pengabdian karyawan sampai saat ini dan kemudian memperkirakan nilai sekarang dari imbalan tersebut. Dua pendekatan manfaat tersebut dapat digunakan, yakni pendekatan akumulasi manfaat atau pendekatan manfaat atau jumlah tahun pengabdian. Perbedaan utama di antara kedua metode tersebut bahwa di bawah pendekatan akumulasi manfaat, biaya dan liabilitas pensiun tahunan didasarkan pada tingkat gaji yang ada. Sementara di bawah pendekatan manfaat atau jumlah tahun pengabdian, yang juga disebut sebagai metode jatuh tempo yang diproyeksikan atau projected unit credit method, biaya dan liabilitas pensiun tahunan didasarkan pada estimasi pembayaran terakhir pada saat pensiun.
Liabilitas untuk imbalan pas kerja dengan pendekatan akumulasi manfaat disebut sebagai akumulasi kewajiban imbalan. Liabilitas yang dihitung berdasarkan pendekatan manfaat atau jumlah tahun pengabdian disebut sebagai kewajiban imbalan yang diproyeksikan. Meskipun pendekatan pendanaan aktuarial telah ditentukan, akuntansi untuk biaya program pensiun telah menyebabkan banyak kontroversi selama bertahun-tahun, dan beberapa pernyataan otoritatif telah dikeluarkan. Selanjutnya ada perspektif historis. Semakin meningkatnya jumlah program pensiun yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan segera setelah Perang Dunia II, menyebabkan para akuntan perlakuan akuntansi untuk biaya pensiun. Inti dari permasalahan ini, bagaimana perlakuan biaya yang paling tepat terkait pengabdian di masa lalu ini. Dalam Accounting Research Bulletin nomor 47, akuntansi untuk biaya program pensiun. Komite on Accounting Procedure menyatakan preferensinya bahwa biaya-biaya yang didasarkan pada pengabdian saat ini dan di masa depan akan diperoleh secara sistematis selama periode yang diharapkan dari pengabdian aktif karyawan yang dilindungi, dan bahwa biaya-biaya yang didasarkan pada pengabdian di masa lalu dibebankan selama beberapa periode yang wajar. Inkonsisten akuntansi dan semakin pentingnya biaya program pensiun mendorong APB untuk mengesahkan Accounting Research Study nomor 8, yaitu akuntansi untuk biaya program pensiun. Kajian ini diterbitkan pada tahun 1965 dan setelah pemeriksaan secara cermat atas rekomendasinya. APB ini mengeluarkan APB Opinion nomor 8, akuntansi untuk biaya program pensiun, diganti pada tahun 1966. Oleh karena itu, kesimpulan dari APB umumnya mirip dengan kajian riset. APB Opinion nomor 8 ini mengidentifikasi permasalahan dasar yang terkait dengan akuntansi untuk biaya program pensiun manfaat pasti dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengukur total jumlah biaya yang terkait dengan program pensiun. Kedua, mengalokasikan total biaya pensiun untuk periode-periode akuntansi yang tepat. Ketiga, menyediakan uang tunai untuk mendanai program pensiun dan mengungkapkan aspek-aspek penting dari program pensiun pada laporan keuangan. Selanjutnya ada biaya normal. Profesi beban saat ini dari biaya pensiun disebut sebagai biaya normal atau normal cost. Dalam APB Opinion nomor 8, jumlah yang harus dibebankan setiap tahunnya berdasarkan jumlah karyawan saat ini dengan metode biaya aktuaria yang digunakan. Selanjutnya ada biaya pengabdian di masa lalu. Ketika sebuah program pensiun diadopsi, para karyawan biasanya diberikan kredit untuk tahun-tahun pengabdian sebelumnya. Imbalan ini disebut dengan biaya pengabdian di masa lalu dan harus diperlakukan sebagai beban pada periode sekarang dan periode yang akan datang. Sebelum APB Opinion nomor 8 dikeluarkan, banyak perusahaan membebankan biaya pengabdian di masa lalu ke saldo laba sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Kebijakan ini didasarkan pada teori bahwa imbalan atas pengabdian karyawan telah diperoleh di periode-periode sebelumnya. Oleh karena itu, biaya yang terkait dengan imbalan tersebut harus dibebankan ke periode-periode sebelumnya. Selanjutnya ada biaya pengabdian sebelumnya. Biaya pengabdian sebelumnya yaitu biaya pensiun yang diberikan pada tahun-tahun sebelum tanggal penilaian aktuaria tertentu. Biaya ini timbul sebagai hasil dari amandemen terhadap perjanjian pensiun awal atau perubahan asumsi aktuaria dari program pensiun. Ketika perjanjian pensiun diubah atau asumsi yang mendasarinya berubah, maka perlu kiranya untuk menghitung ulang imbalan yang diharapkan di masa depan yang timbul dari kelompok karyawan saat ini. Perhitungan ini sama dengan penentuan biaya pengabdian di masa lalu. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian aktuaria.
APB Opinion nomor 8 menyebutkan deviasi di antara asumsi-asumsi aktuaria dan perubahan asumsi selanjutnya karena mengalami keuntungan dan kerugian aktuaria yang aktual. Jumlah keuntungan dan kerugian aktuaria perlu diakui selama periode berjalan dan periode yang akan datang, dengan salah satu dari dua metode yang dapat diterima sebagai berikut. Yang pertama ada penyebaran atau spreading, yaitu keuntungan dan kerugian aktuaria neto akan diterapkan pada biaya sekarang dan di masa lalu melalui penyesuaian terhadap biaya normal atau biaya pengabdian di masa lalu untuk setiap tahunnya. Yang kedua, ada rata-rata atau average, yaitu rata-rata dari jumlah keuntungan dan kerugian aktuaria yang sebelumnya dibebankan setiap tahunnya serta perkiraan keuntungan dan kerugian aktuaria di masa depan yang akan diterapkan pada biaya normal. Selanjutnya ada penjelasan metode akuntansi dasar. Sebelum APB Opinion 8 dikeluarkan, Dewan tidak dapat sepenuhnya menyetujui ukuran biaya yang paling tepat untuk disetarkan di dalam setiap periodenya. Konsekuensinya yaitu Dewan memutuskan bahwa biaya tahunan harus diukur dengan metode biaya aktuaria yang dapat diterima, diterapkan secara konsisten, dan menghasilkan jumlah tertentu di antara jumlah minimum dan maksimum. Selanjutnya, ada provisi tahunan minimum untuk biaya pensiun tidak boleh kurang dari total. Di antaranya, biaya normal, yaitu biaya yang terkait dengan tahun-tahun setelah tanggal adopsi atau amandemen program. Kedua, ada jumlah yang setara dengan bunga pada biaya pengabdian di masa lalu atau sebelumnya yang tidak didanai. Dan jika terindikasi provisi untuk imbalan yang telah menjadi hak vested benefit atau imbalan yang tidak bergantung pada apakah karyawan terus atau berhenti mengabdi di perusahaan. Selanjutnya, penjelasan mengenai provisi tahunan minimum untuk biaya pensiun tidak boleh lebih dari total. Menurut pedoman FASBI ASC 715 mengharuskan para pemberi kerja untuk mengungkapkan informasi di luar yang disyaratkan sebelumnya, terutama bagi pemberi kerja yang mensponsori program pensiun manfaat pasti, harus mengungkapkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, biaya normal. Kedua, 10% dari biaya pengabdian di masa lalu sampai sepenuhnya diamortisasi. Ketiga, 10% dari jumlah kenaikan atau penurunan biaya pengabdian sebelumnya yang timbul dari amandemen program sampai sepenuhnya diamortisasi. Dan setara bunga atas selisih di antara biaya pensiun dan jumlah yang didanai. Selanjutnya ada masalah liabilitas pensiun. Permasalahan ini dasar yang disertakan di dalam usulan FASBI berjudul pandangan awal sebagai berikut. Yang pertama, berapakah lamanya periode untuk pengakuan biaya pensiun? Pada tahun 1981, biaya pensiun perlu diakui selama periode 30-40 tahun, yang umumnya lebih lama dari angkatan kerja saat ini yang diperkirakan akan terus bekerja. Kedua, bagaimana seharusnya biaya pensiun dibagikan di antara atau dialokasikan untuk masing-masing periode. Pertanyaan dasar di sini yaitu apakah praktik memilih di antara berbagai biaya dan metode pendanaan dapat diterima untuk memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan. Dan yang ketiga, haruskah informasi mengenai status pensiun disertakan di dalam laporan perubahan posisi keuangan? Hal ini tidak diragukan lagi menjadi masalah yang paling kontroversial dari masalah-masalah yang sedang dibahas. Selanjutnya, posisi yang diambil di dalam pandangan awal FASBI akan mengharuskan pemberi kerja mensponsori program pensiun manfaat pasti untuk mengakui liabilitas atau aset pensiun neto pada laporan posisi keuangannya. Pengungkapan ini terdiri atas 3 komponen. Yang pertama, kewajiban imbalan pasca kerja dikurangi aset-aset neto dari program yang tersedia untuk imbalan, ditambah atau dikurangi penyelisihan penilaian pengukuran. Dalam pandangan awal, jumlah beban pensiun tahunan kerja yaitu penjumlahan dari keempat faktor. Berikut, yang pertama ada peningkatan kewajiban imbalan pasca kerja yang dikaitkan dengan
pengabdian karyawan selama periode tertentu. Kedua, peningkatan kewajiban imbalan pasca kerja yang dikaitkan dengan akrual dari bunga atas kewajiban yang didiskontokan dari estimasi pembayaran di masa depan. Ketiga, peningkatan jumlah aset-aset program yang dihasilkan dari pendapatan atas aset-aset tersebut pada tingkat yang diasumsikan. Keempat, amortisasi dari penyisihan penilaian pengukuran yang dapat menambah atau mengurangi beban pensiun. Keuntungan atau kerugian aktuaria akan disertakan di dalam pengukuran atas penyisihan penilaian. Selanjutnya ada FASS nomor 87. SAFS nomor 87 menyatakan bahwa informasi pensiun harus disusun dengan basis aktual dan mempertahankan 3 aspek mendasar dari akuntansi pensiun di masa lalu, yaitu yang pertama, menunda pengakuan atas peristiwa-peristiwa tersebut. Yang kedua, melaporkan biaya neto. Dan yang ketiga, menyeimbangkan atau offsetting aset dan liabilitas. Di sini ada penjelasan 3 aspek dalam SFAS nomor 87. Yang pertama itu ada fitur penundaan pengakuan atau delay recognition, yaitu menghasilkan pengakuan sistematis terhadap perubahan kewajiban pensiun seperti amandemen program. Yang kedua ada fitur biaya neto atau net cost, yaitu menghasilkan pelaporan sebagai satu-satunya jumlah konsekuensi yang diakui dari peristiwa-peristiwa yang memengaruhi program pensiun. Dan yang terakhir itu upaya menyeimbangkan atau offsetting, yaitu bahwa nilai aset yang dikontribusikan ke program pensiun dan liabilitas yang diakui sebagai biaya pensiun pada periode-periode sebelumnya diungkapkan sebagai satu-satunya jumlah neto di dalam laporan keuangan pemberi kerja. Di sini ada biaya pensiun. Dengan pedoman dari FASBASC 715, biaya pensiun memiliki komponen-komponen yang harus disertakan di dalam biaya pensiun neto yang diakui oleh pemberi kerja yang mensponsori program pensiun manfaat pasti. Yang pertama ada biaya jasa atau service cost, yaitu nilai aktuaria sekarang dari imbalan yang dikaitkan dengan formula pensiun untuk pengabdian karyawan selama periode tertentu. Yang kedua, biaya bunga atau interest cost, yaitu peningkatan kewajiban imbalan yang diproyeksikan seiring berlalunya waktu. Yang ketiga, imbal hasil atas aset-aset program atau return on plan asset, yaitu selisih di antara nilai wajar aset-aset ini dari awal sampai akhir periode. Yang keempat, amortisasi dari biaya jasa sebelumnya yang tidak diakui atau prior service cost, yaitu total biaya dari imbalan retroaktif pada tanggal program pensiun dimulai atau diubah. Yang kelima yaitu amortisasi atas keuntungan dan kerugian atau gains and loss, yaitu termasuk keuntungan dan kerugian aktuaria atau aktuaria gains and loss atau keuntungan dan kerugian empiris atau experience gains and loss. Yang keenam, amortisasi dari kewajiban neto yang tidak diakui atau unrecognized net obligation atau aset neto yang tidak diakui atau unrecognized net asset pada tanggal penerapan awal dari SFAS nomor 87 jumlah transisi. Perusahaan mengharuskan untuk menentukan pada tanggal ketentuan dari pernyataan ini pertama kali diterapkan, yaitu jumlah kewajiban imbalan yang diproyeksikan dan nilai wajar dari aset-aset program. Di sini ada pengakuan liabilitas minimum. Pedoman FASBASC 715 mensyaratkan bahwa ketika liabilitas tambahan diakui untuk memenuhi ketentuan liabilitas minimum, debit pengimbang perlu dialokasikan terlebih dahulu ke aset tak berwujud untuk biaya jasa sebelumnya yang belum diamortisasi. Liabilitas minimum dinilai kembali pada akhir setiap periode akuntansi, dan penyesuaian yang diperlukan akan dilakukan langsung ke aset tak berwujud atau ekuitas pemegang saham. Di sini ada pengungkapan. Menurut pedoman FASB ASC 715 mengharuskan para pemberi kerja untuk mengungkapkan informasi di luar yang diisyaratkan sebelumnya. Terutama bagi pemberi kerja yang mensponsori program pensiun manfaat pasti harus mengungkapkan informasi-informasi berikut.
Yang pertama ada deskripsi program, yang kedua ada jumlah biaya pensiun berkala neto untuk periode tersebut, yang ketiga ada schedule yang merekonsiliasikan status pendanaan program dengan jumlah yang dilaporkan di laporan posisi keuangan pemberi kerja. Selanjutnya ada tingkat penyelesaiannya, yaitu pihak yang kontra berpendapat bahwa tingkat penyelesaian adalah tingkat saat ini dalam jangka pendek dan kewajiban pensiun tidak akan diselesaikan saat ini, melainkan merupakan fenomena jangka panjang. Tingkat penyelesaian berfluktuasi dari periode ke periode menghasilkan sejumlah ukuran yang berubah-ubah dari kewajiban imbalan diproyeksikan, biaya jasa, dan biaya bunga. Di sini ada imbal hasil atas aset-aset program. FASB mengakui dengan membiarkan imbal hasil yang diharapkan untuk disertakan daripada menggunakan tingkat imbal hasil yang diharapkan atas aset-aset program. Nilai aset yang terkait dengan pasar adalah ukuran nilai aset dalam jangka panjang. Oleh karena itu, imbal hasil yang diharapkan seharusnya memungkinkan pemerataan biaya pensiun berkala neto. Akuntansi untuk dana pensiun, yaitu tujuan utama dari pedoman FASB ASC 960, untuk memberikan informasi keuangan yang berguna dalam menilai kemampuan program pensiun saat ini dan di masa depan untuk membayar imbalan yang dimaksud pada saat jatuh tempo. Pedoman FASB ASC 960 mensyaratkan bahwa laporan keuangan program pensiun perlu menyertakan 4 kategori informasi dasar berikut. Yang pertama, aset neto yang tersedia untuk imbalan. Yang kedua, perubahan aset neto selama periode pelaporan. Yang ketiga, nilai aktuaria sekarang dari akumulasi imbalan program. Yang keempat, pengaruh-pengaruh penting dari sejumlah faktor seperti amandemen program dan perubahan asumsi aktuaria terhadap perubahan dari tahun ke tahun dalam nilai aktuaria sekarang dari akumulasi imbalan program. Di sini ada Employee Retirement Income Security Act atau ERISA, yaitu pada tahun 1974 Kongres meloloskan ERISA yang juga dikenal sebagai Pension Reform Act tahun 1974. Tujuan dasar dari undang-undang ini untuk menciptakan sejumlah standar bagi pengoperasionalan dana pensiun dan untuk memperbaiki penyalahgunaan yang terjadi dalam penanganan dana pensiun. Salah satu ketentuan utama dari ERISA adalah pembentukan pensiun benefit Guarante Corporation atau PBGC, yaitu PBGC adalah lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat untuk mendorong keberlanjutan dan pengelolaan DBPB swasta sukarela. Memberikan pembayaran imbalan pasca kerja yang tepat Di sini ada PBGC adalah lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat untuk mendorong keberlanjutan dan pengelolaan DBPB swasta sukarela. Memberikan pembayaran imbalan pasca kerja yang tepat waktu dan tanpa gangguan, serta menjaga premi asuransi pensiun pada tingkat terendah yang diperlukan untuk menjalankan operasionalnya. PBGC tidak didanai oleh pendapatan pajak umum. Pendanaannya berasal dari 4 sumber. Yang pertama, premi asuransi yang dibayarkan oleh sponsor DBPP. Yang kedua, pengambil alihan aset-aset yang dimiliki oleh program pensiun. Yang ketiga, pemulihan liabilitas pensiun yang tidak didanai dari program pensiun yang pilot. Dan yang terakhir ada pendapatan investasi. Imbalan pasca kerja lainnya atau Other Post-Retirement Benefits OPRB. Masalah imbalan pasca kerja lainnya dibahas dalam SVAS nomor 106 tentang akuntansi pemberi kerja untuk imbalan pensiun selain imbalan pasca kerja. Pernyataan ini berkaitan dengan akuntansi untuk semua imbalan selain imbalan pasca kerja yang ditawarkan kepada pensiunan karyawan. Imbalan ini biasanya disebut sebagai imbalan pasca kerja lainnya atau OPRB. OPRB yang paling signifikan adalah tunjangan pemeliharaan kesehatan dan asuransi jiwa bagi para pensiunan. Dewan merasa bahwa OPRB serupa dengan DBPP
dan karenanya layak mendapatkan perlakuan serupa. Meskipun OPRB mirip dengan DBPP, namun keduanya memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, pembayaran pensiunan manfaat pasti ditentukan dengan formula, sedangkan pengeluaran tunai di masa depan untuk OPRB bergantung pada jumlah layanan yang pada akhirnya diterima oleh karyawan. Kedua, tidak seperti imbalan pasca kerja yang ditetapkan, tambahan imbalan pasca kerja lainnya tidak dapat diakumulasikan dengan OPRB karyawan dari setiap tahun pengabdian. OPRB tidak memberikan perlindungan. Pada pedoman FASB ASC 715 menetapkan bahwa imbalan pasca kerja berkala terdiri dari 6 komponen yang sama dengan beban pensiun. Yang pertama, biaya jasa. Biaya jasa dasar perhitungannya yaitu kewajiban imbalan pasca kerja yang diharapkan atau expected post-treatment benefit obligation atau APBO. Mencangkup estimasi pengaruh biaya medis, inflasi, serta dampak dari kemajuan teknologi dan pola distribusi di masa depan. Kedua, bunga atau interest. Adapun perhitungan dengan tingkat diskonto berdasarkan akumulasi kewajiban imbalan pasca kerja atau accumulated post-treatment benefits obligation atau APBO. Yang ketiga, amortisasi biaya jasa sebelumnya. Pada SVAS nomor 106 mensyaratkan bahwa biaya jasa sebelumnya diakui selama periode harapan hidup karyawan ketika sebagian besar partisipan sepenuhnya memenuhi syarat untuk menerima imbalan yang dimaksud. Jika tidak, maka biaya jasa sebelumnya diamortisasi sampai tanggal kelayakan penuh. Keuntungan OPRB atas penurunan imbalan perlu diimbangi dengan biaya jasa sebelumnya yang tidak diakui dan kewajiban transisi yang tidak diakui. Yang keempat, amortisasi kewajiban transisi. Jumlah transisi yang dapat segera diakui atau diamortisasi selama rata-rata sisa masa kerja para partisipan aktif. Adapun periode amortisasi minimum yaitu selama 20 tahun dan ada batasannya atau dibatasi. Beban akumulatif yang diakui sebagai hasil dari pilihan untuk menunda pengakuan atas jumlah transisi yang tidak boleh melebihi beban kumulatif yang terjadi atas dasar pay as you go. Yang kelima, pengungkapan. Pada pedoman FASB ASC 715 mensyaratkan bahwa pengungkapan rincian program termaksud kebijakan pendanaan serta jumlah dan jenis aset yang didanai, komponen biaya berkala neto, dan rekonsiliasi status pendanaan program tersebut dengan jumlah yang dilaporkan, posisi keuangan. Terkait sensitivitas asumsi yang digunakan untuk mengukur biaya OPRB, pedoman FASB ASC 175 mensyaratkan pengungkapan informasi berikut. Yang pertama, asumsi tingkat tren biaya pemeliharaan kesehatan. Yang kedua, pengaruh dari kenaikan 1% dalam asumsi tingkat tren biaya pemeliharaan kesehatan. Dan yang terakhir, yang keenam, imbalan pasca kerja. Pada SVAS nomor 112 tentang akuntansi pemberi kerja untuk imbalan pasca kerja, mengidentifikasi bahwa imbalan ini merupakan kompensasi untuk pengabdian yang diberikan dan karenanya harus dicatat sebagai kontingensi berdasarkan ketentuan dari SVAS nomor 5. SVAS nomor 132.
berisikan tentang pengungkapan pemberi kerja terkait pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya. Itu suatu perubahan dari FASB Statement nomor 87, 88, dan 106. Membakukan persyaratan pengungkapan pemberi kerja terkait pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya. Mensyaratkan pengungkapan informasi tambahan terkait perubahan dalam kewajiban imbalan dan nilai wajar atas aset-aset program dan upaya memfasilitasi analisis keuangan. Dan menghilangkan persyaratan pengungkapan tertentu lainnya yang dimuat dalam SPIS nomor 87, 88, dan 106. Selanjutnya, tentang SPIS nomor 158. Pada tahun 2005, FASB bersama dengan IAS menambah tinjauan 2 tahap untuk program pensiun ke dalam agendanya, yaitu yang pertama, mengungkap bahwa standar-standar yang ada terkait akuntansi pemberi kerja untuk DBPP dan OPRP gagal mengkomunikasikan status pendanaan dari program-program tersebut lengkap dan dapat dipahami. Secara khusus, standar-standar yang ada saat ini memungkinkan para pemberi kerja untuk yang pertama, menunda pengakuan atas peristiwa yang mempengaruhi biaya penyediaan imbalan pasca kerja. Yang kedua, dalam beberapa situasi, mengikuti suatu aset dalam laporan posisi keuangan untuk program yang mengalami kekurangan dana. Dan yang ketiga, GAPPAS juga memungkinkan penangguhan keuntungan dan kerugian aktuaria yang berpotensi akan berfluktuasi secara signifikan. Lalu, yang kedua, mempertimbangkan kembali semua aspek akuntansi bagi DBPP atau OPBP, termasuk pengukuran aset-aset program dan kewajiban program. Pada pedoman FASB ASC 715-2065 mensyaratkan pengakuan atas status DBPP atau OPBP yang mengalami kelebihan dana atau kekurangan dana sebagai aset atas liabilitas dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Dan untuk mengakui perubahan dalam status pendanaan yang dimaksud, pada tahun di mana perubahan terjadi melalui laba komprehensif. Hal ini berarti perusahaan diharuskan untuk yang pertama mengakui status pendanaan dari program imbalan di dalam laporan posisi keuangannya. Jumlah ini harus diukur sebagai perbedaan di antara aset-aset program pada mulai wajar dan kewajiban imbalan yang diproyeksikan. Lalu, yang kedua, mengakui sebagai komponen dari penghasilan komprehensif lainnya. Pajak neto, keuntungan atau kerugian, serta biaya atau kredit jasa sebelumnya yang muncul selama periode tersebut. Tetapi tidak diakui sebagai komponen dari biaya imbalan berkala neto. Lalu yang ketiga, mengukur aset dan kewajiban DBPP dan OPBP pada tanggal akhir tahun fiskal penyedia imbalan. Dan yang keempat, yang terakhir mengungkapkan informasi tambahan di dalam catatan atas laporan keuangan terkait, pengaruh tertentu pada biaya imbalan, berkala neto untuk tahun fiskal berikutnya yang timbul dari penundaan pengakuan atas keuntungan atau kerugian biaya kredit jasa sebelumnya, dan aset atau kewajiban transisi. Dalam artikel Wall Street Journal menjelaskan standar akuntansi baru untuk OPRP sebagai salah satu perubahan paling signifikan dalam akuntansi yang dapat memotong laba perusahaan sampai ratusan miliar dolar. Pengurangan atau penghapusan OPRP secara signifikan ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membiayai kesehatan dan asuransi jiwanya di masa depan. Selanjutnya, pada perkembangan saat ini, yaitu pada tanggal 26 Januari 2016,
ASB menerbitkan dua usulan, Accounting Standard Update atau ASU, yaitu yang pertama, kompensasi imbalan pensiun program pensiun manfaat pasti, General Topic 715/20. Retirement Benefits, Definite Benefits Plans atau RBDBP. ASU yang diusulkan ini akan mengubah persyaratan pengungkapan untuk pemberi kerja yang mensponsori program pensiun manfaat pasti atau program imbalan pasca kerja lainnya. Kompensasi imbalan pensiun topik 715, Compensation Retirement Benefit CRB. ASU yang diusulkan dari ini berupaya meningkatkan pedoman yang berkaitan dengan penyajian biaya manfaat pasti pada program laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk mencapai tujuan dari RBDBP, adapun persyaratan pengungkapan berikut akan ditambahkan ke FASB ASC 715/20, yaitu yang pertama penjelasan mengenai sifat imbalan yang diberikan kelompok kerja yang tercangkup dan jenis formula program imbalan. Lalu yang kedua, suku bunga kredit rata-rata tertimbang untuk program saldo kas dan program lain dengan suku bunga kredit yang dijanjikan. Lalu yang ketiga, pengungkapan kuantitatif dan kualitatif dari FASB ASC 820, pengukuran nilai wajar atau fair value measurement terkait aset-aset yang diukur pada nilai aset neto secara praktis. Dan yang terakhir, yang keempat, penjelasan yang bersifat naratif terkait alasan dan keuntungan dari kerugian signifikan yang dapat mempengaruhi kewajiban imbalan atau aset-aset program. Pada persyaratan pengungkapan berikut juga akan dihapus dari FASB ASC 715 20 karena tidak konsisten dengan pedoman dalam kerangka pengungkapan yang diusul. Adapun yang akan dihapus dari FASB ini adalah yang pertama, jumlah kewajiban imbalan yang terakumulasi dengan pensiun. Lalu, gabungan kewajiban imbalan yang terakumulasi dengan pensiun dan gabungan nilai wajar atas aset-aset program untuk program pensiun dengan akumulasi kewajiban imbalan melebihi aset-aset program. Lalu yang ketiga, jumlah dan waktu aset-aset program diperkirakan akan kembali ke organisasi. Yang keempat, pengungkapan pihak-pihak yang berelasi mengenai jumlah imbalan tahunan di masa depan yang ditanggung oleh asuransi dan kontrak anuitas dan transaksi-transaksi penting di antara pemberi kerja atau pihak-pihak yang berelasi, serta program. Dan yang kelima, jumlah akumulasi penghasilan komprehensif lainnya yang diperkirakan akan diakui sebagai komponen-komponen biaya imbalan berkala neto selama tahun fiskal berikutnya. CRB akan memberikan pedoman tambahan terkait penyajian komponen-komponen dari biaya pensiun berkala neto dan biaya imbalan pasca kerja berkala neto di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, serta komponen-komponen yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi di dalam aset. Berdasarkan GAEPAS, biaya ini memuat atas 6 komponen. Yang pertama, biaya jasa. Yang kedua, biaya bunga. Yang ketiga, imbalan hasil aktual atas aset-aset program. Yang keempat, biaya atau kredit jasa sebelumnya. Yang kelima, keuntungan atau kerugian neto. Dan yang terakhir, aset atau kewajiban transisi neto. FASB mengharapkan bahwa RBDBP dan CRB untuk meningkatkan konsistensi, transparansi, dan kegunaan informasi keuangan bagi para pengguna. FASB belum menerbitkan ASU final yang membahas topik-topik ini pada saat buku teks ini dikirim untuk dicetak.
Selanjutnya, International Accounting Standards. International Accounting Standards atau biasa kita singkat dengan IASB telah menerbitkan dua standar bagi imbalan pensiun. Yang pertama, IAS nomor 19, yaitu biaya imbalan pensiun atau Retirement Benefit Code, yang bertujuan untuk menetapkan perlakuan, akuntansi, dan pengungkapan untuk semua bentuk pertimbangan yang diberikan oleh entitas sebagai ganti dari pengabdian yang diberikan oleh karyawan. Sebagaimana yang telah diubah pada tahun 1994, menjelaskan sejumlah prosedur untuk memperhitungkan iuran pasti. Jumlah yang kontribusikan harus diakui sebagai beban periode berjalan dan program pensiun manfaat pasti. Biaya jasa harus diakui sebagai beban periode berjalan. Pada bulan Maret 2008, IASB menerbitkan makalah pembahasan atau discussion paper yang berisi pandangan awal Dewan terkait peninjauan akuntansi pensiun. IASB memutuskan untuk menerbitkan 3 draft exposure secara terpisah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat diskonto yang sesuai untuk mengukur imbalan IAS nomor 19 mensyaratkan entitas untuk menentukan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan imbalan kerja dengan mengacu pada pengembalian pasar atas obligasi korporasi berkualitas tinggi. Yang kedua, pengakuan dan penyajian perubahan dalam kewajiban imbalan pasti dan di dalam aset-aset program, pengungkapan, serta masalah-masalah yang disertakan di sejumlah respons yang diterima yang dapat diatasi secepatnya. Dan yang terakhir, akuntan untuk janji berbasis kontribusi yang berpotensi sebagai bagian dari tinjauan komprehensif atas akuntansi pensiun. Pada tahun 2009, IASB memutuskan bahwa amandemen yang diusulkan untuk tingkat diskonto tidak akan diselesaikan karena tidak adanya dukungan yang memadai di antara anggota-anggota Dewan untuk mengesahkan amandemen, serta aspek-aspek yang tersisa dari proyek yang tidak pernah selesai. Pada bulan April tahun 2010, IASB menerbitkan kembali draft exposure atas usulan amandemen untuk IAS nomor 19 yang mengubah akuntansi untuk program pensiun manfaat pasti seperti pensiun dan perawatan medis pasca kerja. Berikut amandemen yang diusulkan. Yang pertama, pengakuan segera atas semua perubahan yang diestimasikan dalam biaya penyediaan imbulan dengan manfaat pasti dan semua perubahan dalam nilai aset-aset program. Yang kedua, pendekatan penyajian yang baru secara jelas akan membedakan di antara berbagai jenis keuntungan dan kerugian yang timbul dari program pensiun manfaat pasti. Secara khusus, draft exposure mengusulkan agar perubahan berikut dalam biaya imbalan harus disajikan secara terpisah. Yang pertama, biaya jasa pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, biaya pendanaan sebagai bagian dari biaya pendanaan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dan yang terakhir, pengukuran ulang dalam penghasilan komprehensif lainnya. Pada akhirnya, pada bulan Juni 2011, setelah meninjau komentar pada draft exposure, IASB menerbitkan IAS nomor 19 yang telah direvisi, di mana IAS diubah sebagai berikut. Pertama, mewajibkan pengakuan atas perubahan dalam liabilitas atau aset manfaat pasti neto, termasuk pengakuan segera atas biaya imbalan manfaat pasti. Pemisah biaya imbalan manfaat pasti menjadi beberapa komponen. Pengakuan atas pengukuran kembali penghasilan komprehensif lainnya, perubahan program, pembatasan, dan penyelesaian. Yang kedua, menyertakan peningkatan pengungkapan terkait program pensiun manfaat pasti. Yang ketiga, memodifikasi akuntansi untuk pesangon. Yang keempat, mengklarifikasi masalah-masalah lain. Dan yang kelima atau yang terakhir, menyertakan hal-hal lain
untuk disampaikan ke IFRS Interpretation Committee. Amandemen terhadap IAS nomor 19 berlaku atas dasar retrospektif yang dimodifikasi untuk periode tahunan yang dimulai pada 1 Januari 2013 dengan adopsi awal yang diizinkan. Selanjutnya IAS nomor 26. Adapun tujuan untuk menentukan prinsip-prinsip pengukuran dan pengungkapan yang akan digunakan untuk melaporkan hasil-hasil dari program imbalan pensiun. IAS nomor 26 ini menetapkan standar terpisah untuk laporan program pensiun. Yang pertama, iuran pasti yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai program dan kinerja investasinya. Lalu, yang kedua, manfaat pasti yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber daya keuangan dan aktivitas yang akan berguna dalam menilai hubungan di antara sumber daya program dan manfaat di masa depan. Sekian presentasi yang bisa kami berikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.